Ini teman-teman, jadi marilah kita sama-sama untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti orang-orang di sekitar kita. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat malam. Ini ada lagi masalah Gus Miftah. Dikatakan masyarakat mengatakannya adalah seorang kiai, penceramah, pendidik, atau seorang guru seperti itu, atau seorang ustadz. Ya, begitulah masyarakat sudah menyebutnya. Ketika saya menyimak di salah satu media, di situ banyak sekali masyarakat yang geram dengan komentarnya. Gegara apa? Gegara menghina atau mengolok-olok tukang es yang jualan es di salah satu lokasi pengajian tersebut, sholawatan. Di situ penceramahnya adalah Gus Miftah. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ini saya heran juga, kenapa kok bisa ada pernyataan seperti itu gitu loh. Ini saya yakin, dan sekarang dikabarkan sudah meminta maaf karena didesak juga oleh Presiden dan juga kabinet-kabinetnya. Lalu, saya yakin tukang es ini, si bapak tukang es ini akan trauma. Ya mungkin memaafkan pasti beliau dengan keluarganya, tapi saya yakin dalam hatinya masih sakit. Karena ini salah satu suatu penghinaan juga mungkin menurut mereka. Ini sudah viral banget teman-teman beritanya. Saya heran juga, dan ini melihat dari komentar-komentar masyarakat yang sangat geram sekali, dan kebanyakan ini pecat seperti itu ya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Baik, lalu kita dengar pernyataan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat. Beliau ini sangat menghormati pedagang kaki lima, sangat menghormati buruh bangunan, sangat menghormati petani. Itu sudah dikatakan dalam sebuah pidatonya. Lah ini mengatakan, meskipun candaan, akan tetapi jangan salah. Barangkali si bapak tukang es ini lagi capek, barangkali si bapak tukang es ini belum laku. Di sini yang saya kurang setuju dan tidak setuju ada pernyataan goblok. Seperti itu ya. Itulah mungkin masyarakat juga geram dengan bahasa gobloknya itu, teman-teman ya. Karena di situ dikatakan goblok. Ini teman-teman. Di pinggirnya ada seorang temannya mungkin di panggung tersebut sampai ketawa ngakak. Ini masyarakat sangat geram sekali dengan hal-hal seperti ini karena pasti melihat bagaimana kondisi si bapak tukang es ini. Ini bahasa Jawa, saya kurang ngerti. Mungkin teman-teman paham apa yang dikatakannya. Saya hanya paham menyebutnya adalah goblok. Seperti itu ya. Nah, ini tidak pantas juga dikatakan oleh seorang guru atau seorang ustadz atau seorang kiai kepada masyarakat. Ini dalam pengajian gitu loh, yang saya lihat di video ini, teman-teman. Tapi kita dengarkan pidato Prabowo ini. Nah, ini pidato Pak Prabowo sangat adem sekali kalau menurut saya. Karena beliau ini sangat menghormati petani, sangat menghormati para pedagang kaki lima, buruh, dan masih banyak lagi. Ini sudah dikatakan oleh Presiden kita Prabowo, orang nomor 1 di Indonesia. Lah ini mengatakan kepada tukang es, ada bahasa gobloknya. Itu saya tidak suka sama sekali perkataan seperti itu, apalagi ini di forum, di pengajian ya. Dan bukan saya saja yang tidak suka sebagai warga masyarakat dengan pernyataan seperti itu yang dikatakan oleh seorang tokoh,
tapi seluruh Indonesia, teman-teman. Ketika saya melihat di berbagai channel YouTube, media-media besar, dan juga para YouTuber, dan juga kabinet-kabinet negara mengatakan bahwa ini tidak pantas. Dan memang sekarang sudah meminta maaf, ya, langsung datang ke lokasi, ke rumahnya si bapak penjual es ini. Akan tetapi, teman-teman, banyak yang menganalisis juga, banyak pernyataan dari masyarakat, ya, pasti dimaafkan. Akan tetapi, ini adalah sesuatu hal dalam hidupnya, yaitu trauma, teman-teman. Trauma berat pasti itu ya. Dan banyak analisis dari masyarakat yang berkomentar seperti itu. Karena semasa hidupnya mungkin si bapak penjual es ini tidak pernah ada yang seperti itu, apalagi ini mungkin dipermalukan di hadapan umum, tidak pernah mungkin. Makanya sekarang menjadi viral, karena baru mungkin satu kali ini berbicara di depan media, karena banyak yang datang ke rumahnya, para awak media, para pejabat, dan juga wawancara. Akhirnya sangat viral sekali. Seluruh Indonesia itu mengetahui tentang kejadian ini. Ingat, ya, ucapan itu adalah doa, dan juga kadang ucapan itu menjadi senjata makan tuan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ya, kita semuanya hati-hati dalam berbicara, usahakan untuk menjaga lisan. Karena lisan ini lebih tajam daripada pedang, teman-teman. Nah, keributan atau pertengkaran, baik dengan siapapun, baik dengan tetangga, itu adalah karena ucapan yang bikin sakit hati, yang bikin manusia menjadi dendam, menjadi marah, karena dari ucapan seperti itu. Berarti lebih tajam daripada pedang, ya, mulutmu harimaumu. Banyak peribahasa seperti itu. Dan ini terjadi. Ini terjadi di Indonesia sekarang ini oleh seorang tokoh. Masyarakat dulu sangat menghormati sekali ketika saya melihat dari kajian-kajiannya, kajian keagamaannya, ya, menarik. Saya pun sering menyimak kajian-kajian keilmuan tentang keagamaan. Tapi setelah terjadi seperti ini, karakter seseorang ketahuan, ya kan? Ketahuan karakter seseorang itu bagaimana. Dan apalagi ini yang menyimak itu seluruh rakyat Indonesia, atau mungkin di luar negeri yang mengerti bahasa Indonesia, apa sebenarnya yang terjadi oleh seorang tokoh ini, sampai menjadi beritanya sangat viral sekali. Masih, yo kono didol goblok. Oh, jadi ini yang dikatakannya, kan saya tidak paham bahasa Jawa ini ya. Mungkin kira-kira seperti ini, apakah esmu masih banyak seperti itu ya? Kata pedagang itu masih dijual goblok. Nah, ini bahasa goblok ini yang kurang enak didengar ya. Karena ini seorang tokoh, teman-teman. Dan ini di lingkungan masyarakat, dan ini sedang pengajian. Ini sedang pengajian ya. Es tehmu jauh kera? Es teh. Masih, yo kono didol goblok. Ini sampai ketawa. Bayangin perasaan si bapak ini. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Nah. Kasihan loh, Bro. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga. Maaf, gua tidak mengerti dengan bahasanya, bahasa Jawa tidak paham ya. Yang intinya teman-teman sudah memahami tentang masalah kasus ini. Tapi coba kita dengarkan dengan Pak Prabowo. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, Nah, ini. sama tukang ojol, Nah, sama tukang bakso, tuh. sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anak. Saya sangat hormat kepada mereka. Mulia sekali. Adem didengarnya. Tapi yang tadi, buru-buru adem. Malah tambah masyarakat ini amarahnya memuncak. Karena melihat si bapak tukang es teh ini ya. Wah, luar biasa. Ini teman-teman, jadi marilah kita sama-sama untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti orang-orang di sekitar kita. Karena itu sangat berbahaya. Ingat, mulutmu harimaumu. Ini kenapa menjadi viral? Karena si bapak ini yang memviralkannya. Media wawancara, dia curhat, akhirnya viral. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini barangkali saya yakin si bapak ini baru satu kali terjadi seperti ini. Yang begitu menyakiti hatinya, akhirnya menjadi viral.
Kalau tidak, si bapak ini berbicara ke siapapun, diam, tidak akan viral seperti ini. Berhubung mungkin yang berbicaranya ini adalah seorang tokoh, seorang pimpinan. Si bapak ini sakit hati penjual es ini. Akhirnya berbicara, curhat kepada media atau kepada siapapun. Mungkin saya sakit hati dengan pernyataan, perkataan, digituin ya. Dan kita pun mungkin mendengar ketika ada bahasa gobloknya seperti itu, bukan kurang enak lagi ya, tidak enak didengar. Karena bahasa seorang tokoh kepada masyarakat. Harus bagaimana berbicara itu? Ya intinya harus hati-hati dalam menjaga lisan. Apalagi ini di forum pengajian. Banyak ratusan ribuan warga masyarakat di situ yang saya lihat di jejak digital video ini. Ini bukan mengarang, tapi sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Dan ini sudah menyebar di seluruh Indonesia, masyarakat sudah tahu. Oke teman-teman, ikuti terus perkembangan kasusnya.